Oke, akan mulai, kita berdoa dulu ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang begitu setia merawat, menjaga kami meskipun dalam kondisi yang sebagaimanapun Tuhan. Kau tahu kami lelah, Kau tahu kami juga banyak perkara yang tidak bisa kami hadapi. Biarlah melalui malam ini membaca kitab Markus, Tuhan menguatkan kami kembali, melihat, oh Tuhan, jika banyak keperluan melalui kami Tuhan. Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kita sebelum baca mungkin aku akan sedikit sampaikan ya. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 15 ini, kita telah melihat bahwa Tuhan sebagai hamba penyelamat menginginkan juga mendambakan agar firman-Nya bisa terus tersampaikan kepada kita semua ya. Jadi tidak terkecuali juga Tuhan terus berbicara kepada kita juga teman-teman yang lain ya. Setiap rekaman ya, setiap sharing yang mungkin mereka tidak bisa hadir. Jadi melalui Markus 16 ini kita akan berbicara mengenai kebangkitan, lalu juga masuk ke menampakkan diri kepada Maria Magdalena, pada 2 murid ya, sampai kepada ke 11 murid dan menyuruh mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, sehingga nanti di ayat yang terakhir ada satu sikap atau hasil dari mana mereka bisa mengalami Kristus ya. Jadi kita baca aja bergantian ya. Jadi 1 sampai 20 kita baca 1 orang 2 ayat ya. Jadi semoga Tuhan menguatkan kita ya. Kita baca subjudulnya sama-sama seperti biasa. Bangkitannya ditemukan oleh 3 saudari. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Amin. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Amin. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Oke, kalau Rebecca sudah bisa, boleh lanjutkan di ayat yang ke-6 dan 7. Iya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Amin. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Menampakkan diri kepada Maria. Setelah ya. Ya Kak, lanjut Kak, sorry. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Menampakkan diri kepada 2 murid, ayat 12 dan 13. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 4.
menampakkan diri kepada ke-11 murid dan menyuruh mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. 5. Dan naikkan tambah selamat bagi peninggalnya. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 5. Penyebaran Injil segala penjuru oleh hamba penyelamat melalui murid-muridnya. Jadi kita baca sama-sama aja ayat yang terakhir. Mereka pun pergi memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman itu dengan tanda yang menyertainya. Amin. Oke. Baik, jadi kita sampai di sini ya. Puji Tuhan, kita sudah melewati kitab Matius, sekarang kitab Markus. Ya, jadi esok kita akan masuk kitab Lukas, tapi mari kita bahas sama-sama Markus pasal yang terakhir ini. Oke, aku akan mulai sedikit, nanti teman-teman kalau ada yang mesti atau bertanya, silahkan. Nah, jadi di hari Sabat ya, jadi ayat pertama setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ya, Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ya, jadi kita tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan juga ada peristiwa di mana seorang perempuan memecahkan buli-buli pualam untuk meminyaki Yesus ya, karena begitu mengasihinya dia. Lalu setelah meninggal pun, setelah dikuburkan, ya mereka juga ada niatan yang sangat baik, yaitu meminyaki Yesus juga. Ya, jadi ini perkara yang betul-betul mereka di saat itu menyatakan bentuk kasihnya melalui rempah-rempah, ya, melalui bagaimana buli-buli pualam ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah alabaster oil, itu sangat mahal harganya. Nih, kemudian adalah apa? Pagi-pagi benar, ya, pagi-pagi benar ini artinya apa? Ya kalau kita mungkin jam 4 pagi, jam 5 pagi, hari masih gelap ya. Nah, tapi di sini bilang apa? Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, jadi pada saat itu ya perempuan-perempuan loh ya. Jadi ini kalian perempuan semua ya, saya laki-laki sendiri. Perempuan ini pergi gelap-gelap ya untuk ke kuburan, bayangkan ya. Terus ya saling bertanya, siapa yang akan gulingkan pintu kubur itu ya. Tapi ya terlihat bahwa kubur itu ya batunya sudah terguling. Nah, lalu ya mereka mengalami penglihatan yang tidak biasa ya, karena mereka melihat ini, maka mereka adalah orang yang berbahagia. Nah, hari ini juga demikian ya, kita semua tidak kecuali laki-laki, perempuan ya, usia dewasa maupun yang masih muda ya, kita kalau pagi-pagi datang pada Tuhan ya, pokoknya pertama kali kita buka mata, kita cari Tuhan, maka ya kita akan menerima segala sesuatu yang baik dahulu ya, daripada kita sibuk ya sana sini ya, biasa sudah kesiangan, kalang kabut ya. Ini menunjukkan bahwa perlunya kita memiliki satu hati yang mau terus mencari ya, meskipun kita di tengah kesibukan, di tengah ya, kalau ya banyak orang tuh bilang itu ya hektik ya. Jadi sekali lagi kita semua memiliki kesibukan masing-masing. Oke, lalu di ayat 6 dan 7 ya dikatakan apa? Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, ia telah bangkit. Nah, bangkit di sini menunjukkan bahwa apa? Yesus benar-benar berkuasa. Yesus benar-benar adalah anak Allah dan dia adalah Allah itu sendiri.
ya. Sorry. Jadi sekali lagi Tuhan berkata ya bahwa malaikat itu berkata kita pada mulai dengan pada Petrus. Di sini juga satu perkara yang sangat krusial ya, kita boleh lihat sama-sama catatan kaki dari Petrus ya. Jadi dalam pesan malaikat hanya kepada ketiga saudari yang menemukan kebangkitan dan selamat, frase dan Petrus hanya disisipkan dalam catatan Markus. Nah ini benar-benar harus ya kita perhatikan baik-baik ya. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh Petrus terhadap isi Injil ini. Bagaimanapun frase ini menunjukkan kekhasan hubungan akrab Petrus dengan hamba penyelamat adalah Tuhan Yesus, sehingga malaikat pun menekankannya. Oke. Nah ini juga satu perkara yang sangat penting ya. Kalau ada orang yang mau pergi ya, mau kemana ya, dia menyebutkan nama orang. Berarti apa? Nama orang itu penting. Kita juga perlu berdoa semoga nama kita tercatat. Ya. Nama kita bisa disebutkan oleh Allah. Ya. Semoga teman-teman malam ini ya kita dalam setiap situasi juga memiliki satu pandangan ikhlas. Oke, mungkin aku sampai situ dulu ya. Nanti sisa waktu terakhir aku akan bantu simpulkan. Apakah ada yang mau bertanya atau sharing ya dari Rika, Rebecca atau Kak Maria? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa, Rika. Aku menikmati ya, tadi dikatakan barang siapa yang percaya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ini juga adalah satu kedambaan ya, kedambaan Yesus ya, juga kedambaan Allah hari ini membawa setiap orang itu percaya dan juga dibaptis. Percaya ini yaitu menerima, dibaptis ini adalah tanda bahwa kita ini adalah milik Allah ya. Dan kita baru diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya apa? Artinya orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima Yesus ya. Jadi kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Jadi hukuman yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak percaya dan juga tidak mau dibaptis adalah maut ya. Dan kita semua pasti nggak mau dong mendapatkan maut ya. Jadi hari ini puji Tuhan kita orang yang percaya dan sudah dibaptis, kita diselamatkan dari upah dosa yang adalah maut itu. Tetapi terlebih dari itu, kita memiliki tanda ya, di ayat 17, puji Tuhan kita memiliki tanda. Bahkan kita dipercayakan untuk memberitakan firman ya, karena di ayat 15 dikatakan, ini kan pesan Yesus ya kepada murid-murid, tapi hari ini murid-murid Tuhan juga adalah diri kita ya. Jadi kita juga ada satu tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya dan dibaptis, memberitakan Injil kepada mereka. Karena kan dikatakan Injil ini harus diberitakan kepada siapa? Kepada semua makhluk. Jadi mau orang itu baik atau buruk, mau orang itu benar atau salah, ya strata sosial apapun mereka harus diselamatkan. Nah, kita yang sudah tahu memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan mereka melalui memberitakan Injil. Jadi semoga penghidupan kita adalah penghidupan yang sesuai dengan firman Tuhan di sini ya. Jadi kita yang sudah percaya dan dibaptis, nggak cukup keselamatan kita dapatkan di pihak kita, tapi keselamatan juga harus diberikan atau diberitakan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Kalau belum ada lagi ya, aku mungkin hanya sedikit simpulkan aja karena kita juga sudah mungkin ya mengalami berbagai macam hal pada hari ini. Ya. Tapi moga melalui firman ini ada satu hubungan yang sangat related dengan kondisi kita ya. Jadi siapapun itu, ya, Tuhan pernah menampakkan diri pada kita. Menampakkan diri ya. Jadi menampakkan diri di sini artinya kita pernah mengalami namanya mungkin lagi berdoa, kita mungkin nggak bisa berdoa tapi kita menangis. Ya. Ini
Dan di situ ada arti bahwa Tuhan sedang menjamah kita, dan di saat itulah kita harus benar-benar mengalami namanya perpalingan, ya, dari ya kehidupan yang mungkin kita sibuk sana sini, kita kurang mengutamakan Tuhan, tapi ya semua orang pasti pernah mengalami itu. Maka sekali lagi, perkara percaya adalah perkara yang real. Semoga melalui 20 ayat yang telah kita baca, mungkin hanya 20 ayat, ya, tapi justru di sini ada satu perkataan yang sangat baik, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa percaya dan dibaptis. Kita semua sudah percaya, dan aku percaya kita semua sudah dibaptis, ya, maka kita diselamatkan. Tapi keselamatan ini, ya, bukan hanya sekali untuk selamanya. Ya memang sekali untuk selamanya, tapi setiap hari kita perlu diselamatkan, ya nggak? Diselamatkan dari apa? Dari marah-marah, dari dosa, dari keinginan daging, dari segala sesuatu yang negatif. Nah ini mohon maaf nih, ya, saya ketika lihat ya situasi hari ini, ya, banyak laki-laki maupun perempuan ya sudah melewati batas, entah itu hubungannya, entah itu cara berpakaiannya, entah itu dia cara hidupnya, semuanya sudah melewati batas dari bagaimana firman Allah. Ya kan, firman Allah berkata apa? Kita perlu menjadi kesaksian. Kita perlu membawa tanda-tanda supaya orang bisa percaya Tuhan. Tapi ternyata banyak orang meskipun sudah Kristen malah ya suka terhadap hal yang non rohani. Nah, ini justru membawa kita atau yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan susah. Karena apa? Kita yang sudah berjuang, tapi semuanya tertutup oleh mereka yang ya hidupnya let it go aja gitu, ya. Nah, maka sekarang di ayat 20 dibilang mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, ini artinya apa? Para rasul, para murid pada saat itu, ya, mereka memberitakan Injil sampai hari ini kita bisa mempunyai Alkitab, bisa percaya pada Tuhan, bisa berdoa. Tapi semoga tidak cukup sampai di kita. Kita perlu membuka keran yang kita punya supaya air itu, supaya Tuhan bisa mengalir pada keluarga, pada teman, pada siapapun, supaya kita menjadi berkat. Karena orang bilang Tuhan memberkati engkau, ya benar Tuhan memberkati kita. Tapi ketika kita diberkati, maukah kita menjadi berkat bagi yang lain? Semoga Tuhan menerangi kita, ya. Bacaan singkat malam ini, ya, kita berempat, ya, Tuhan juga sertai juga teman-teman yang akan mendengarkan, ya, Tuhan juga kuduskan kita semua, ya. Amin. Oke, kita sampai di sini, ya. Kita tutup dalam doa, ya, semoga Tuhan juga menguatkan kita hari demi hari. Tuhan juga menjaga masa muda kita. Mari kita tutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami berterima kasih karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, meskipun kami seringkali atau banyak kali Tuhan lupa, atau bahkan mungkin juga secara tidak sengaja lupakan meninggalkan Engkau. Malam ini Tuhan, firman-Mu adalah benar, bahwa kami perlu menjadi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh memberikan segala yang kami punya, karena segala kami punya adalah milik-Mu juga. Tuhan Yesus berkati Rika, berkati Rebecca, Maria, juga diriku Tuhan, teman-teman yang tidak bisa hadir, tunggu dimanapun kami berada, kuduskanlah kami, karena kami tahu Engkau segera datang, dan juga dapatkan situasi dunia semakin panas ini Tuhan, Kau kuduskan, Kau sertai, sehingga kami juga boleh sehari demi sehari mendapatkan terang daripada-Mu. Kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur, jagalah keluarga kami masing-masing, kesehatan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Dalam nama-Mu yang kudus, agung dan mulia kami berdoa. Amin. Oke.